Shalom, sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat ini kita ada sebagaimana ada, itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melayakkan kami untuk kami dapat datang memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat lagi Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan berkati firman-Mu ini untuk dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Berbicara kepada kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan. Jika minggu lalu kita merenungkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan saat ini, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan juga masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus. Dan minggu lalu kita juga membuka kitab kita dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Dan pada pagi hari ini kita akan juga membuka kitab kita dari kitab Yohanes pasal 20. Kita baca perikop selanjutnya, yaitu di ayat 24 sampai ayat 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya percaya sidang jemaat Tuhan di rumah sudah menemukan perikop ini. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca judul perikopnya, yaitu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sampai sejauh ini kebenaran firman Tuhan yang kita sama-sama renungkan di kesempatan pagi hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan satu tema sesuai dengan perikop yang kita baca, yaitu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kita tahu bersama-sama bahwa mempercayai sesuatu itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena membutuhkan satu
keteguhan hati yang sungguh-sungguh mempercayai yang dipercaya. Thomas adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus yang tidak percaya dengan apa yang telah didengarnya terhadap peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Thomas adalah salah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang membutuhkan bukti yang konkret yang bisa dilihat oleh mata kepalanya sendiri bahwa Yesus yang mati di salib telah bangkit. Thomas ingin membuktikan dengan cara mencucukkan tangannya di lubang bekas paku yang ada dalam tangan Tuhan Yesus dan mencucukkan jarinya juga di lubang bekas paku yang telah menusuk lambung Tuhan Yesus. Berbicara tentang Thomas, Thomas ini memang bukan murid yang menonjol seperti Petrus, seperti Yohanes, seperti Yakobus. Perannya dalam pelayanan Tuhan Yesus tidak terlalu kelihatan, dan hanya ada dalam Injil Yohanes saja kisah Thomas ini dituliskan sampai 3 kali. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 11, di sana Thomas berkata di ayat yang ke-16, perkataan Thomas adalah, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Itu perkataan dia. Lalu perkataan Thomas berikutnya ada dalam Yohanes 14 ayat yang ke-5. Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus, kemana akan pergi? Tatkala ia mempersiapkan murid-muridnya perihal kepergiannya kepada Bapa. Dan yang terakhir adalah tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu dalam perikop yang kita baca ini. Tidak diceritakan mengapa Thomas tidak hadir pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang lain. Pada waktu ayat 19 sampai ayat 23 dalam Injil Yohanes pasal 20 ini, di sana tidak ada Thomas. Dan ketika murid-murid yang lain memberitahukan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Thomas tidak percaya. Dan firman Tuhan mengatakan di ayat ke-26, 8 hari kemudian murid-murid berada kembali dalam rumah itu dan Thomas ada di situ. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus menampakkan kembali dirinya di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan di sana Thomas baru menyadari Yesus benar-benar sudah bangkit dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Melalui nats yang kita renungkan ini dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29, ada 2 pelajaran penting yang dapat kita ambil tentang kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yang pertama ada di ayat 24 sampai 25. Di sana dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Apa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari ayat ini? Pelajaran yang pertama yaitu jangan menjauhkan diri dari persekutuan.
Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di ayat 19 sampai ayat 23 di sana. Tapi Thomas tidak ada di situ. Thomas terpisah. Thomas mengasingkan dirinya karena ada gejolak kesedihan, gejolak rasa kehilangan, bahkan rasa ketakutan. Dan sebenarnya gejolak-gejolak tersebut juga dialami oleh para murid-murid. Bukan hanya Thomas saja yang mengalami. Hanya saja murid-murid lain memperoleh perubahan lebih besar dan bermakna setelah melihat Tuhan Yesus. Kesedihan, ketakutan, bahkan kehilangan berubah menjadi rasa sukacita dan damai sejahtera ketika melihat Tuhan Yesus. Tapi sebaliknya, Thomas tidak. Bahkan Thomas meragukan akan kesaksian dari teman-temannya yang menyatakan bahwa mereka telah melihat Tuhan bangkit. Thomas dengan tegas menolak dan membutuhkan pembuktian, bukti konkret, dan melihat sendiri dan merasakan sendiri bekas paku dan tombak pada lambung Tuhan Yesus. Kenapa Thomas ini menolak? Jawabannya karena Thomas itu tidak melihat Tuhan Yesus. Dan lebih jelasnya, Thomas itu tidak serta-merta melihat Yesus. Thomas tidak memperoleh damai sejahtera ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu murid-muridnya bertemu, karena Thomas tidak ada di sana. Thomas tidak merasakan damai sejahtera seperti murid-murid yang lain. Kita dapat membandingkan ketika kita membaca Yohanes pasal 20 ayat 18. Di sana ada salah satu tokoh yaitu Maria Magdalena. Di sana dia melihat bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan dia berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Apa ekspresi dari Maria ini? Ada sukacita yang melimpah ketika dia bertemu dengan Tuhan. Tapi Thomas malah menjauhkan dirinya dari persekutuan. Dia tidak ikut dalam kumpulan murid-murid yang lain, dan akhirnya dia tidak merasakan ada damai sejahtera. Keraguan Thomas sebenarnya tidak sepenuhnya karena rasionalitasnya sendiri, sebagaimana kita sering mendengar dari khotbah-khotbah, melainkan karena Thomas itu menjauhkan diri dari persekutuan, tempat di mana setiap anak-anak Tuhan, setiap umat-umat Tuhan saling menopang, saling mengingatkan, saling meneguhkan. Persekutuan juga tempat untuk mendengar akan firman Tuhan dan menerima anugerah Tuhan. Firman Tuhan itu adalah berkat bagi setiap umat-umatnya, berkat bagi setiap manusia. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk tidak meninggalkan persekutuan walaupun sedang dalam pergumulan. Selain kita dipanggil untuk memiliki persekutuan yang tarik dengan Tuhan, kita juga harus hidup dalam persekutuan dengan sesama.
Dengan sifat kita sebagai makhluk sosial, secara natural manusia akan membentuk satu komunitas karena setiap orang memiliki kebutuhan untuk saling berinteraksi, untuk saling berbagi rasa, saling mencurahkan kasih sayang, dan sebagainya. Dan di mana aspek ini tidak bisa dipenuhi kalau kita hidup seorang diri saja. Oleh sebab itu, kita membutuhkan persekutuan dengan sesama selain persekutuan dengan Tuhan. Adapun tanda bahwa kita memiliki persekutuan dengan sesama adalah kita hidup dalam kasih. Kita mempraktekkan kasih tersebut sebagaimana Tuhan Yesus memerintahkan hal tersebut. Kita sedang menghadapi pergumulan. Belajar dari Thomas, yaitu jangan meninggalkan persekutuan. Itulah pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang dapat kita pelajari dari perikop ini ada di ayat selanjutnya, yaitu ayat 26 sampai 29. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Apa pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil di sini? Yaitu percayalah walaupun tidak melihat. Percayalah walaupun tidak melihat. Pada bagian ini digambarkan Thomas sedang berada bersama teman-temannya, murid-murid Tuhan Yesus yang lain di satu rumah yang terkunci. Kenapa rumah ini terkunci? Sebenarnya rasa kegelisahan, rasa kehilangan murid-murid ini sudah terobati semua. Dan sudah sembuh semua rasa kehilangan dari murid-muridnya, kecuali Thomas. Thomas masih merasakan rasa kehilangan, rasa kegelisahan karena belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi di sisi lain, mengapa rumah yang mereka tempati itu dikunci? Karena para murid-murid ini masih ditolak dan masih dicurigai oleh banyak orang, dikarenakan pihak penolak dari Tuhan Yesus atau yang menyalibkan Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa mereka mengunci pintu rumah. Berbeda dengan murid yang lain, Thomas di sini masih dirundung satu perasaan penasaran, ya, penasarannya akan kebenaran baginya dari kesaksian dari teman-temannya tersebut. Di sana dikatakan 8 hari kemudian, keraguan dan ketidakpastian yang membebani Thomas akhirnya menjadi satu kenyataan di mana Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Murid-murid di sana
pasti sangat tersentak, sangat kaget. Terjawab sudah setiap keraguan, terjawab sudah setiap penasaran dari Thomas dengan kehadiran dan bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Thomas melihat Yesus, barulah kemudian dia menjadi percaya. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Walaupun Tuhan Yesus pada waktu itu menjawab permintaan dari Thomas, tapi Tuhan Yesus juga mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dapat kita bandingkan dengan nats pembimbing yang kita baca dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 9-15. Di sana berbicara tentang karena percaya walau tidak melihat itu merupakan satu pintu untuk mengenal Tuhan. Semua yang dikatakan Alkitab kita belum pernah melihat. Alkitab berbicara tentang Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke sorga, dan lain-lain. Kita belum lihat sama sekali. Walau kita tidak melihat semuanya itu, kita tetap percaya sebagaimana yang dituangkan dalam doa pengakuan iman kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena walau belum melihat namun percaya, itu merupakan ciri dari kehidupan orang percaya sebagaimana tertuang di dalam Alkitab. Kita bisa melihat contoh-contoh tokoh. Saya ingin menggambarkan satu tokoh, yaitu Nuh, tokoh Nuh. Berbicara tentang Nuh, walaupun dia belum melihat air bah itu akan turun, tapi Nuh ini percaya kepada Allah yang telah menyuruh dia untuk membuat bahtera. Bahkan di dalam kitab Kejadian dikatakan Nuh tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh adalah salah satu contoh. Meskipun dia belum melihat air bah tersebut, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Contoh yang kedua adalah Abraham. Abraham diminta oleh Allah untuk pergi ke negeri yang akan Allah tunjukkan. Dan Abraham taat melakukannya. Abraham percaya bahwa Allah itu akan membimbing dia untuk sampai ke negeri yang akan Allah tunjukkan. Masih tentang Abraham. Walaupun Abraham itu sudah tua, Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan, di mana dia akan memiliki keturunan. Meskipun Abraham belum melihat, tapi Abraham tetap percaya. Dan pada akhirnya Allah memberikan
keturunan bagi Abraham dan Sarah. Itu adalah contoh-contoh dari tokoh Alkitab. Demikian juga Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah mengatakan kepada jemaat di Korintus, seperti nats pembimbing yang kita baca, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Kita hidup itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kalau kita kembali ke dalam reaksi Thomas, sebelumnya Thomas ini mengatakan bahwa ia tidak mau percaya kecuali dia sudah mencucukkan jari dan tangannya ke dalam bekas paku dan tombak pada lambungnya, lambung Tuhan Yesus. Dan di sana Tuhan Yesus memerintahkan untuk mencucukkan jari. Ada banyak orang yang mempertanyakan hal ini. Apakah Thomas ini benar-benar meraba atau mencucukkan tangannya kepada luka paku di tangan Tuhan Yesus dan mencucukkan tangannya ke dalam lambung Tuhan Yesus? Ada banyak pertanyaan seperti itu. Tapi kita bisa melihat teks firman Tuhan ini tidak menjelaskan hal tersebut. Tapi ada satu statement yang luar biasa dari Thomas. Dia berkata di ayat ke-28, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kenapa statement ini saya nyatakan sebagai statement yang luar biasa? Kata-kata yang dilontarkan, yang diucapkan oleh Thomas ini bukan sekedar dia karena kaget melihat Tuhan Yesus, bukan. Tapi ini adalah satu pengakuan akan keilahian dari Tuhan Yesus. Di dalam ketundukan nama Tuhan dan nama Allah secara jelas-jelas diberikan kepada Kristus. Dan Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Ini adalah salah satu statement yang luar biasa yang diucapkan oleh Thomas. Pengakuan Thomas ini adalah pengakuan pertama tentang Yesus itu sebagai Allah dan Tuhan. Pengakuan yang sangat luar biasa, melampaui atau bisa dikatakan lebih baik dari reaksi murid-murid yang lain yang percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus itu sebelum Thomas. Allah bisa sering membuat yang terakhir itu menjadi yang pertama dengan melampaui orang-orang lain yang ada di depan mereka. Karena di sini Thomas yang telah gagal begitu jauh membuat satu pengakuan, ungkapan yang lebih indah dari yang telah dilakukan oleh para murid-murid yang lain. Sekarang banyak orang tidak mau percaya karena mereka tidak melihat Tuhan Yesus, dan dengan alasan yang sedikit sama seperti Thomas. Firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini untuk tetap percaya walau tidak melihat. Kalau kita perhatikan situasi yang sedang dihadapi Thomas, maka kita bisa tentu memahami mengapa dia menjadi ragu-ragu. Karena Thomas tidak hadir dalam persekutuan para murid.
yang lain. Sehingga Thomas tidak bisa langsung bertemu dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Sama seperti Maria Magdalena dan murid yang lain. Mereka pun percaya bahwa Yesus bangkit karena mereka sudah ditemui langsung oleh Tuhan Yesus. Pernyataan Thomas ayat yang ke-25 memperlihatkan ada dua hal yang berkecamuk dalam diri Thomas. Dua hal tersebut adalah ada rasa keraguan yang besar dan sekaligus ada rasa antusiasme yang besar juga untuk menemukan kebenaran itu sendiri. Thomas tidak mau menjadi orang yang memiliki iman yang buta, yang tidak didasarkan pada kebenaran yang dia ketahui. Di sisi lain juga, keraguan yang dimiliki oleh Thomas, inilah yang mengantar Thomas untuk sampai pada keyakinan yang tidak setengah-setengah. Setelah Tuhan Yesus benar-benar hadir di hadapannya, Thomas tidak melakukan apa yang pernah dia katakan, tetapi dia malah berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan ini merupakan satu statement pernyataan iman yang luar biasa dari Thomas. Thomas yang memiliki rasa keraguan menjadi yakin. Dan ketika dia sudah yakin, maka dia menyerahkan diri sepenuhnya pada keyakinan itu. Ini Thomas. Bagaimana dengan kita saat ini? Di dalam hidup situasi saat ini, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kalimat ini bukan untuk meremehkan iman Thomas, tapi ditujukan kepada kita yang tidak melihat Yesus secara langsung. Kita diajak untuk percaya, yaitu melalui apa yang tercatat dalam firman Tuhan. Jika keraguan itu muncul, seharusnya keraguan itu mendorong kita untuk menemukan kebenarannya di dalam Alkitab kita. Dan pada saat kebenaran itu dihadapkan pada kita, kita mau menundukkan diri dan percaya kepada kebenaran itu sendiri. Sama seperti Thomas. Ketika dia ragu, dia menjadi yakin. Dan pada saat dia sudah yakin, dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada keyakinan itu. Kita belajar bersama-sama dari kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ada dua pelajaran penting yang dapat kita pelajari bersama-sama, yaitu kita jangan meninggalkan persekutuan, dan yang kedua, kita harus percaya walaupun tidak melihat. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali dari kisah Thomas. Kami memiliki dua pelajaran penting bahwa Tuhan mengingatkan, meneguhkan, menegur kami untuk kami tidak meninggalkan persekutuan kami, walaupun sedang banyak pergumulan yang sedang terjadi dalam hidup kami. Pelajaran yang kedua yang dapat kami pelajari ya Tuhan, Tuhan mengingatkan kami, menegur kami, meneguhkan kami untuk kami dapat tetap percaya walaupun kami tidak melihat. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi dapat tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini untuk seluruh sidang jemaat Tuhan di KN Ebenezer. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menyertai, melindungi kami semua ya Bapa. Memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga proteksi yang berasal daripada-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Kami merindukan juga Tuhan sukacita, damai sejahtera terjadi bagi kehidupan kami. Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa buat setiap anak-anak yang harus belajar di rumah. Tuhan tetap memberkati dan menyertai mereka. Berikan sukacita dan sejahtera dalam kehidupan mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan Yesus juga yang akan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gedung gereja konsistori, pastori beserta fasilitasnya. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Ibu Henry Tobing. Saat ini dalam masa mengandung, biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati ibu dan anak yang ada dalam kandungan. Tuhan Yesus yang akan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan yang prima di dalam kehidupan ibu dan anak yang ada dalam kandungan. Tiba pada persalinan nanti Tuhan juga yang akan memberkati, mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan di dalam persalinan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan dari keluarga Bapak Jimmy Ginting dan juga keluarga Bapak Dewo. Merindukan kehadiran anak laki-laki dan anak-anak perempuan di tengah-tengah keluarga ini. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Tuhan yang akan berkarya bagi mereka. Kami tetap berserah, berseru kepada-Mu Tuhan, bahwa mujizat-Mu Tuhan Yesus pasti dinyatakan di tengah-tengah kedua keluarga ini. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus memberikan ketekunan, kesabaran untuk menantikan janji Tuhan terjadi bagi kedua keluarga ini. Kami percaya Tuhan, meskipun kami belum melihat, bahwa janji-Mu Tuhan, iya dan amin bagi kedua keluarga ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi pemerintahan bangsa kami. Saat ini Tuhan, bangsa kami sedang menghadapi virus corona. Tuhan bekerja bagi bangsa kami. Lawat bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Bapa. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati juga para menteri sampai jajaran dalam pemerintah daerah. Tuhan Yesus yang akan memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk dapat mengatasi persoalan ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, kekuatan kesehatan juga Tuhan limpahkan bagi pemimpin kami. Kami berdoa juga Tuhan bagi para tim medis yang berada dalam garda terdepan untuk dapat menolong setiap korban-korban yang telah terkena virus corona. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan bagi para tim medis, baik itu tim dokter, tim perawat, dan juga para relawan. Berikan kesabaran dalam kehidupan mereka. Keluarga yang mereka tinggalkan, biarlah kiranya Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang diperlukan juga ya Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap para orang yang sudah terkena virus corona ini, baik ODP, PDP maupun positif. Biarlah kiranya Tuhan turut bekerja bagi mereka Tuhan.
Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan yang berasal daripada-Mu terjadi bagi mereka ya Bapa. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera, berikan kesabaran yang berasal daripada-Mu. Kami merindukan Tuhan Yesus, mereka boleh sembuh itu semua karena mujizat-Mu terjadi bagi mereka ya Bapa. Bagi setiap orang yang sudah sembuh dari virus corona ini, tetap Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Tetap Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan mereka. Kami sebagai anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, kiranya dapat bersatu hati berdoa bagi bangsa kami untuk dapat Tuhan lawat, Tuhan pulihkan. Dan kami merindukan Tuhan Yesus, kuasa pemulihan-Mu Tuhan terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah setiap seruan doa kami yang kami panjatkan dan kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian yang menyatakan walau ku tak dapat melihat, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat
Mari kita berdoa. Seperti pujian yang telah kami naikkan ini Tuhan, ini adalah salah satu pengakuan iman kami bahwa walau kami tidak dapat melihat seperti apa jalan di depan kami, tapi hati kami Tuhan tetap memandang-Mu Tuhan, bahwa Tuhan menuntun langkah kami. Hati kami Tuhan tetap memandang pada Tuhan, bahwa Tuhan ada untuk kami. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus yang selalu meneguhkan iman percaya kami untuk tetap memandang hanya kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan telah memimpin jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Sesaat lagi Tuhan, kami juga akan melanjutkan dalam setiap aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati dan menyertai dalam hidup kami. Sebelum kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, kami merindukan berkat Tuhan tercurah bagi kami semua. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita, dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bersatu di sejenak. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sidang jemaat Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa bagi bangsa kita, dan biarlah Tuhan yang memulihkan melawat bangsa kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.